Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan disampaikan tentang imunisasi measles rubella bersama saya Ari Bargono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Pada video kali ini ya akan disampaikan materi tentang epidemiologi measles atau campak dan imunisasinya, kemudian epidemiologi rubella dan imunisasinya, serta imunisasi measles rubella atau imunisasi MR. Yang pertama, tentang epidemiologi measles atau campak dan imunisasinya. Penyakit campak atau measles ya, adalah penyakit pada infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Ini mudah menular dan ditandai dengan adanya ras atau ruam kemerahan di seluruh tubuh, serta adanya gejala yang mirip dengan flu. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius, terutama pada bayi dan anak-anak. Virus yang menyebabkan penyakit campak ini masuk pada famili paramyxovirus dan penularan lebih sering secara droplet infeksi. Gejala klinisnya tadi sudah disampaikan mirip seperti flu, ya, ada demam, ya, kemudian bertahap dan meningkat, ya, suhunya sampai hari ke-5 atau hari ke-6. Kemudian juga disertai dengan timbul ruam, ya, atau ras, ya. Jadi ini berupa bintik kemerahan yang ada pada kulit. Kemudian juga sering diikuti gejala flu seperti batuk, pilek, dan mata merah. Ya. Selain itu juga pada campak, ya, ada gejala klinis yang disebut dengan koplik spot. Ya, ini berupa lesi putih, ya, yang berkerumun pada mukosa mulut, ya, dan ini timbul 2-3 hari sebelum ras campak itu sendiri muncul. Dan campak ini juga bisa menyebabkan komplikasi seperti diare, kemudian radang paru atau pneumonia, kemudian radang otak, ya, encephalitis, kebutaan, gizi buruk, ya, dan jika tidak segera dilakukan pengobatan, ya, bisa berdampak pada kematian. Nah, untuk riwayat alamiah penyakit campak, ya, dan dari sisi epidemiologi campak ini merupakan kasus yang endemik, ya, di seluruh dunia. Jadi ini terjadi di beberapa negara di dunia, termasuk juga di Indonesia, ya, terutama pada daerah-daerah dengan cakupan imunisasi yang masih rendah. Dan kasus campak ini juga menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita. Di beberapa tempat, ya, dari data Dinas Kesehatan menyebutkan masih terjadi adanya kejadian luar biasa kasus campak ini. Dan ini dari riwayat alamiah penyakitnya, ya, untuk suhu semakin lama semakin meningkat, ya. Kemudian ras atau ruam tadi, ya, muncul pada hari keempat, ya. Dan diikuti kemudian juga ada mata merah, kemudian batuk, pilek, dan gejala flu lainnya. Nah, salah satu upaya untuk penanganan pencegahan pengendalian campak melalui program imunisasi. Dan ini masuk pada Expanded Program on Immunization WHO,
Ya, diharapkan terjadi penurunan kasus campak, ya, reduksi campak sampai 90,5%. Dan program imunisasi campak ini diberikan 2 kali. Ya. Yang pertama pada saat bayi berusia 9 bulan, kemudian yang kedua masuk pada program BIAS, ya, bulan imunisasi anak sekolah pada umur 6 sampai 7 tahun. Nah, program reduksi campak ini meliputi pencapaian dan mempertahankan angka cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Kemudian mengusahakan agar semua anak mendapat kesempatan imunisasi campak yang kedua. Ya, jadi bukan hanya pertama di 9 bulan, tapi juga diharapkan mendapatkan pada program BIAS. Ya. Lalu juga perlu didukung oleh surveillance campak yang memadai dan juga laboratorium. Karena untuk memastikan kasus campak, ya, melalui pemeriksaan laboratorium, serta pengobatan melalui program penata laksanaan kasus campak. Nah, ini adalah jadwal imunisasi campak. Tadi juga sudah kita sampaikan, ya. Yang pertama pada bayi usia 9 bulan, lalu yang kedua ya masuk pada program bulan imunisasi anak sekolah yang disampaikan atau diberikan pada usia 6 atau 7 tahun. Nah, pada pemberian imunisasi campak, ya, ada kalanya disertai dengan KIPI, ya, KIPI campak. Ini juga terjadi walaupun sangat jarang, ya. Ini berupa demam, ya, terjadi pada 5 sampai 15% kasus, ya, dan terjadi pada hari ke-5 atau ke-6 setelah imunisasi. Juga bisa muncul ruam, ya, dan juga ada kemungkinan KIPI berat, ya, berupa ensefalitis dan ensefalopati. Tapi ini kasusnya sangat jarang, ya, dari data menyebutkan ada 1 di antara 1 miliar dosis campak. Ya, dan ini terjadi pada 30 hari setelah imunisasi. Jadi walaupun ada KIPI berat, tetapi kasusnya sangat jarang. Nah, itu tadi tentang kasus campak dan imunisasinya. Berikutnya adalah tentang epidemiologi rubella dan imunisasinya. Ya, jadi selain campak, ya, yang menjadi masalah kesehatan dan endemik juga di dunia, ya, di Indonesia juga yang menjadi masalah salah satunya adalah rubella atau campak Jerman ini. Ya. Ini sama seperti kasus campak, juga disebabkan karena virus rubella, mudah menular melalui saluran nafas, ya, dan ini yang menjadi perhatian adalah jika terjadi congenital rubella syndrome atau CRS. Ya, ini kalau misalkan ada ibu hamil, ya, jadi ini pada bahaya pada kehamilan, ya, pada ibu hamil, karena dikhawatirkan bayinya nanti berpotensi menjadi congenital rubella syndrome, yaitu bayi mengalami kelainan berupa kelainan jantung, kemudian kelainan mata, tuli, kemudian keterlambatan perkembangan, sampai pada kerusakan jaringan otak. Nah, untuk gejala penyakit rubella sendiri, ini juga tidak spesifik, ya. Kadang tanpa gejala, ya. Dari data menyebutkan 50% kasusnya asimptomatik, ya, atau tanpa gejala. Penularan pada 7 hari setelah RAS, ya, dan 7 hari sesudah RAS. Ya. Jadi perlu diwaspadai, ya, bahwa untuk penularan kasus rubella ini sudah bisa terjadi sebelum munculnya RAS, ya, atau ruam tadi. Tingkat penularan tinggi, ya, dan karakteristik epidemiologinya mirip dengan campak. Masa inkubasi 14 sampai dengan 21 hari. Kemudian untuk gejala umum sama seperti campak tadi juga, ya, mirip dengan gejala flu, ada demam, kemudian pusing, pilek,
lalu mata merah, dan ada nyeri persendian. Nah, untuk epidemiologi rubella, kalau kita melihat dari data kesehatan, ya, ini pada tahun 2016 tercatat lebih dari 800 kasus rubella konfirmasi di Indonesia. Ya. Kemudian data Kementerian Kesehatan juga menyebutkan dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terdapat sekitar 30.000 kasus rubella. Ya, dan dari tahun 2016 ya ini terjadi 226 kasus CRS. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa rubella atau CRS ini merupakan masalah kesehatan yang perlu atau segera mendapatkan penanganan. Ya. Nah, untuk CRS atau congenital rubella syndrome ini terjadi bila infeksi rubella ya ini terjadi pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama. Karena ini memberikan dampak terhadap janin atau nanti bayi yang dilahirkan. Ya. Pada ibu hamil ya yang terinfeksi rubella, maka menyebabkan kematian janin ya baik abortus spontan maupun lahir mati. Dan kemudian juga memberikan dampak kelahiran prematur dan berbagai kelainan atau cacat bawaan seperti retardasi mental, kelainan jantung, tuli, dan atau gangguan penglihatan seperti katarak kongenital. Nah, itulah mengapa masalah besar rubella ini dan CRS ya harus segera diatasi ya, dan juga perlu dicatat ya, kita dokumentasikan sebagai masalah yang harus kita selesaikan bersama. Melalui kegiatan pencatatan ini bisa dilakukan melalui surveillance ya, kemudian dari beberapa survei pemeriksaan ya, lalu pengumpulan data baik secara retrospektif ya melalui data CRS di rumah sakit maupun juga secara prospektif ya melalui kegiatan Sentinel CRS. Nah, ini beberapa data yang juga melengkapi kejadian rubella dan CRS di Indonesia. Ya. Dari data menunjukkan bahwa measles case-based surveillance, dari data measles case-based surveillance menunjukkan adanya transmisi rubella yang meluas. Ya. Sementara dari data retrospektif rumah sakit, ya ini walaupun masih perlu data yang lebih lengkap, ya, namun sudah menunjukkan adanya kasus CRS yang terdeteksi cukup tinggi, ya, dan itu terjadi di Bandung, ya, kemudian Surabaya dan di Yogyakarta, ya, ada beberapa kasus yang menunjukkan suspek CRS. Ya. Lalu data dari Sentinel CRS Surveillance ya di 13 rumah sakit tahun 2014 yaitu juga menunjukkan ada beberapa temuan suspek CRS ya. Lalu juga ada beberapa yang sudah confirm dan diantaranya menderita jantung bawaan dan menderita ketulian. Ya. Dan dari data lab-based surveillance menunjukkan tingginya transmisi rubella, terutama pada kelompok wanita usia subur yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, jadi ini menunjukkan adanya potensi masalah rubella dan CRS yang juga perlu segera kita lakukan penanganan. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan eliminasi rubella. Ya, ini merupakan upaya untuk eliminasi CRS, ya, dan diharapkan
semua ya wanita usia subur harus kebal terhadap rubella. Nah, kegiatannya melalui imunisasi rubella. Ya. Nah, seperti halnya dengan campak, ketika imunisasi rubella ini masuk dalam program imunisasi rutin, maka diharapkan penularan atau penyebaran rubella ini akan berkurang. Ya. Diulang. Upaya untuk melakukan penanganan terhadap pengendalian dan pencegahan rubella serta CRS adalah melalui imunisasi rubella. Ya, jadi diharapkan ketika imunisasi rubella ini masuk dalam program imunisasi rutin, maka diharapkan kejadian rubella dan CRS akan berkurang. Dan ini sudah terbukti di beberapa negara, ya, seperti di Yunani dan di Costa Rica, ya, ketika menerapkan imunisasi measles rubella ke dalam imunisasi rutin, ya ini juga memberikan dampak terhadap kejadian rubella dan CRS. Dan untuk memastikan bahwa imunisasi ini memberikan dampak yang optimal, maka perlu dilakukan kampanye atau catch-up campaign, ya, untuk memasukkan imunisasi MR, measles rubella ini ke dalam program imunisasi rutin. Nah, ini adalah upaya pemerintah untuk pengendalian campak dan rubella. Yang pertama melalui kegiatan surveillance, kemudian yang kedua penyelidikan dan manajemen kasus, dan yang ketiga adalah imunisasi campak dan rubella. Nah, pada paparan ini kita akan fokus pada imunisasi campak dan rubella. Untuk imunisasi campak dan rubella, yaitu jenisnya ada beberapa macam. Ada monovalen yang terpisah antara measles atau campak dengan rubella. Kemudian ada kombinasi, ya, vaksin campak dan rubella, ya, yaitu vaksin MR. Lalu juga ada kombinasi dengan mumps, ya, jadi measles, mumps dan rubella, yaitu vaksin MMR. Lalu juga ada yang kombinasi dengan varicella, ya, jadi kombinasi measles, mumps, rubella dan varicella, ya, atau vaksin MMRV. Nah, yang diterapkan di Indonesia, ya, ini kombinasi antara vaksin campak dan rubella atau vaksin MR. Ini adalah vaksin MR, jadi ini vaksin hidup yang dilemahkan. Ya. Nah, untuk pemberian vaksin MR ini ada hal yang perlu diperhatikan terkait tentang kontraindikasi. Ya. Yang pertama adalah pada terapi kortikosteroid, ya, atau imunosupresan serta radioterapi. Lalu pada wanita hamil, kemudian juga kontraindikasi pada kelainan darah seperti leukemia dan anemia, kelainan fungsi ginjal, lalu setelah transfusi darah, dan juga alergi terhadap komponen vaksin. Ya, ini juga bisa dilihat ya jika terjadi shock anafilaktik pada vaksin. Kemudian pemberian vaksin bisa ditunda ya jika pada kondisi demam, ya, batuk, pilek atau diare. Nah, jadi vaksin MR ini memadukan ya fungsi atau manfaat dari vaksin measles atau campak ya dengan vaksin rubella. Jadi
diharapkan bisa untuk melakukan pencegahan terhadap pneumonia, diare, ya, kemudian kelainan jantung, serta untuk CRS, ya, untuk mencegah kerusakan otak, ketulian, dan kebutaan. Dan pemberian vaksin MR ini juga sudah mendapatkan rekomendasi dari ITAGI. Nah, tadi disampaikan bahwa pemberian atau implementasi vaksin MR ini diawali dengan kampanye. Ya. Jadi sebelum masuk ke dalam program imunisasi rutin, di mana sebelumnya program yang berjalan adalah hanya imunisasi measles saja atau campak saja. Ya, tetapi dengan adanya rubella maka perlu dikombinasikan dengan rubella, dan untuk memasukkan measles rubella ya menjadi satu, ya campak rubella menjadi satu, maka diperlukan kampanye, ya kampanye MR, di mana latar belakang dari kampanye ini juga merupakan ketetapan dari Global Vaccine Action Plan, ya, untuk upaya penurunan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan salah satu tujuan, ya, di dalam Global Vaccine Action Plan itu adalah pencapaian target eliminasi global dan regional untuk mencapai eliminasi pada minimal 5 regional termasuk negara-negara di tahun 2020, ya, di dalam termasuknya adalah Indonesia. Ya, jadi Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella serta CRS. Nah, pada kampanye imunisasi MR ini, ya, dilakukan upaya eliminasi campak dan pengendalian rubella, dan ini juga dilakukan di Indonesia. Kemudian secara bertahap, ya, tahun 2017 di Pulau Jawa, kemudian tahun 2018 di luar Jawa. Kemudian untuk pemberian vaksin MR, ya, diberikan pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella, serta memutus transmisi dan menurunkan kejadian campak, rubella, dan CRS. Nah, jadi langkah awal dari imunisasi rubella ini untuk masuk ke dalam jadwal imunisasi rutin, ya, ini juga disampaikan pada anak usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Ulang, ya. Langkah awal imunisasi rubella untuk masuk dalam jadwal imunisasi rutin ini disampaikan kepada anak usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Untuk kegiatan imunisasi tambahan, ya, dilakukan secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella, terutama pada anak usia 9 bulan sampai dengan anak usia di bawah 15 tahun. Dan pemberian imunisasi MR ini tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Jadi walaupun anak tadi sudah pernah atau sudah mendapatkan vaksin campak sebelumnya, ya, tetap diberikan imunisasi MR. Dan ini sifatnya wajib dan tidak memerlukan individual informed consent. Jadi untuk tujuan kampanye imunisasi MR, yang pertama untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat, ya. Kemudian memutuskan transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka kesakitan campak dan rubella, serta menurunkan angka kejadian CRS. Sasarannya, ya, pada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun, dan ditargetkan, diharapkan lebih atau sama dengan 95% mendapatkan imunisasi MR. Pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia, ya, dan diberikan pada
pelayanan imunisasi ya, yang dilaksanakan di sekolah, ya, kemudian di posyandu, polindes, poskesdes, puskesmas, ya, puskesmas pembantu, rumah sakit, ya, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan waktunya dibagi dalam 2 fase, ya. Yang fase pertama untuk provinsi di Pulau Jawa, sementara untuk fase kedua ya di seluruh provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan ini strateginya, ya. Jadi yang tahap 1 dilakukan di sekolah, ya. Ini meliputi sekolah pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, ya, SD MI sederajat, ya, SDLB dan SMP, MTS sederajat dan SMP LB. Sementara untuk tahap 2 diberikan pada pos pelayanan imunisasi lainnya, seperti posyandu, polindes, poskesdes, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, jadi diharapkan kampanye MR ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan imunisasi rutin. Ya. Karena pada saat kampanye itu juga dilakukan pendataan sasaran kampanye MR, di mana data ini nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk mendata anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, ya, terutama pada bayi atau balita, sehingga dapat dilengkapi pada kunjungan berikutnya. Dan kedua, kampanye MR ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, dan kerjasama dengan sektor swasta tentang pentingnya imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan swasta dan mitra, ya, terkait dalam kegiatan persiapan imunisasi, pelaksanaan imunisasi, dan evaluasi. Ya, ini juga bisa melibatkan NGO atau LSM, kemudian program berbasis masyarakat, media, institusi budaya, para pimpinan masyarakat agama, kemudian sekolah, ya, humanitarian, dan sukarelawan. Di mana dari lintas sektor, lintas program ini ya dapat bekerjasama, berkoordinasi untuk membantu program imunisasi, baik itu rutin maupun imunisasi tambahan lainnya. Nah, jadi untuk kampanye MR ini merupakan upaya untuk memasukkan imunisasi MR atau introduksi imunisasi MR pada program imunisasi rutin. Ya. Jadi vaksin MR ini, measles rubella ini menggantikan vaksin campak pada kegiatan imunisasi rutin. Jadi yang tadinya pemberian vaksinnya hanya measles saja atau campak saja, maka setelah kampanye MR ini pemberian imunisasinya adalah vaksin MR, ya, measles dan rubella. Sasarannya seluruh bayi usia 9 bulan, seluruh anak usia 18 bulan, dan seluruh anak usia SD, MI, sederajat, SDLB kelas 1. Dan ini dilaksanakan segera setelah kampanye imunisasi MR selesai. Nah, jadi setelah masuk ke dalam program, ya, maka berikut ini adalah jadwal imunisasi di mana imunisasi MR ini sudah masuk, ya, jadi sudah introduksi imunisasi MR. Ya. Jadi untuk usia anak 9 bulan, ya, jenis imunisasi yang diberikan bukan lagi measles atau campak saja, tapi sudah diberikan imunisasi MR. Kemudian juga diberikan pada anak usia 18 bulan, lalu pada anak di kelas 1.
SD atau sederajat. Demikian paparan tentang imunisasi measles rubella. Terima kasih atas perhatiannya.